Para bijaksana yang Hoshi hormati, kebenaran kembali menjadi kejanggalan, kebaikan kembali menjadi sesat. Kebingungan dari orang banyak sudah berlangsung lama. Karena Qi Xingdong Nian timbul keinginan yang berlebihan karena Wang Xiang, pikiran hayal, karena tidak mengandalkan polo Miao Zihui, tidak berkapasitas. Di dunia ini segala sesuatu itu bisa terbalik-balik. Yang benar bisa jadi salah, yang baik bisa jadi sesat. Semuanya itu membuat orang kebingungan. Misalnya saja para bijaksana di dalam misalnya di dalam kalangan wihara saja, ketika dharma yang kita sampaikan, ceramah yang kita sampaikan, kalau orang yang mendengarkannya ini mempunyai rasa suka, kedekatan dengan kita, maka dia akan mengatakan bahwa oh bagus, ceramahnya bagus. Tetapi ketika jodohnya tidak begitu kuat dan seketika timbul rasa tidak suka, entah disebabkan oleh karma apa, maka apapun kebenaran yang kita sampaikan, walaupun kebenaran yang kita sampaikan itu adalah benar-benar benar, tetapi dia akan tetap menganggap itu adalah salah. Karena apa? Karena tidak paham. Karena dalam membina diri itu mimi fufu, hanya ikut-ikutan. Karena membina diri hanya mama fufu, asal-asalan. Jadi maka yang seharusnya benar-benar paham tidak bisa paham, maka dalam dirinya hanya akan rasanya ini benar ya, tahu ini rasanya berharga ya, tetapi kok saya nggak paham ya, tetapi kok kayaknya saya paham ya, tetapi kok saya masih nggak ngerti ya, akan senantiasa berputar-putar dalam hati yang galau seperti itu. Kebaikan kembali menjadi sesat. Umumnya orang suka memperdebatkan kebaikan orang lain. Oh ini orang baik nih, orang ini tidak baik nih. Kamu ini termasuk senior, ini termasuk junior, ini termasuk apa, ini termasuk orang yang saya sukai, yang ini termasuk orang yang tidak saya sukai. Umumnya manusia suka memperdebatkan demikian. Kalau di dalam pembinaan ini dinamakan sesat. Mengapa? Karena kita akan menyebabkan gosip dan kebingungan pada orang banyak. Datang ke dunia ini adalah untuk membuat umat manusia tersadarkan kepada diri sejatinya. Tetapi setelah kita mendapatkan karunia langit yang begitu besar, pengorbanan yang begitu besar daripada para guru suci, para pembabar, para senior, kita malah membuat umat manusia kebingungan. Kita malah menyesatkan orang banyak. Maka dikatakan berdosa. Diri sendiri sesat dan menyesatkan orang lain. Lao Tzu beliau mengatakan bahwa apabila tidak sungguh-sungguh memahami, mengembalikan kapasitas sejati kita, lalu ingin mempengaruhi orang banyak, maka ini hanya akan menyebabkan kebingungan dari orang banyak. Kebingungan dari orang banyak ini sudah berlangsung lama. Para bijaksana sekalian, kita lahir mati di dunia ini sudah lama sekali. Kita sudah 60.000 tahun. Kalau tidak 60.000 tahun, kita sudah 7 kalpa lahir matinya. Lalu kalau ada begitu banyak kebingungan, kesesatan yang belum bisa kita buka, kita masih belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita belum benar-benar bisa kembali kepada kapasitas sejati kita. Apakah kita mempunyai kesempatan mencapai Buddha? Tentunya bisa, karena apa? Setiap orang adalah Buddha. Kita tetap tidak tahu kapan seseorang itu tersadarkan. Kapan karma baiknya berbuah. Kapan dia akan berjuang, walaupun dia sudah tersesat lama, kapan dia akan sampai waktunya dia akan mencapai pencerahan, kita tetap tidak tahu. Bahkan seperti Ananda pun yang setiap hari berkumpul dengan Buddha,
mencatat dan mengingat dengan sangat jelas semua yang dikatakan oleh Buddha, sampai akhir hidupnya Buddha pun belum mencapai tingkat arahat. Dan itulah sebabnya kita setiap orang masih mempunyai kesempatan yang besar. Karena kita setiap orang adalah Buddha yang datang dari nirwana. Tinggal tergantung kapan kita mau kembali kepada kapasitas sejati kita. Tidak dalam pusaran penderitaan karma, penderitaan hati yang palsu. Semoga saja setelah kalpa ke-7 ini, kita bisa bersama-sama dengan Nanci Shen Ong beliau yang sudah melihat kiamat selama 7 kalpa. Kita pada kesempatan kali ini bukan ada di dunia menjadi pemeran di dunia ini, tetapi kita berdiri di samping Shen Ong melihat perubahan dari semesta raya ini. Semoga saja kita punya kesempatan yang demikian. Artinya kita mencapai kemudahan. Karena itu orang suci berprinsip benar tetapi tidak melukai, jujur tetapi tidak menuntut, lurus tidak kejam, menerangi tetapi tidak menyilaukan. Para bijaksana yang Hoshe hormati, yang dimaksud dengan orang suci itu adalah sifat kebudahan kita. Itu adalah diri sejati kita. Berprinsip benar tetapi tidak melukai. Di dunia ini bisa membina diri, itu pasti kita agak sedikit harus keras, ada sifat keras kepalanya. Sesan kuce. Karena tahu benar, kita keras kepala. Karena tahu benar, kita tidak bisa dirubah. Contohnya kalau seperti Hoshe ya. Hoshe kalau mendapatkan buku bacaan wihara, tetapi ketika membacakannya, Hoshe misalnya tidak mengerti apa yang disampaikan dalam buku ini tidak akan Hoshe baca lagi. Akan langsung Hoshe tutup karena Hoshe nggak mengerti. Itu dinamakan cesan kutsu, keras kepala karena merasa benar. Tetapi pada dasarnya belum tentu itu 100% benar. Harusnya suyen, harusnya sesuai jodoh saja. Tetapi setiap orang pasti dalam prinsip pembinaannya datang ke dunia ini pasti punya prinsip yang sangat kuat sekali. Bahkan Lao Qianren sendiri pun sama. Sebelumnya kita sudah pernah menceritakan bagaimana Lao Qianren sendiri pun beliau pada prinsip pembinaan beliau itu tidak bisa digoyangkan, tidak bisa digoyahkan. Tetapi walaupun berprinsip yang sangat kuat, oleh Lao Tzu diumpamakan seperti segi empat. Segi empat itu punya 4 sudut. Kalau punya 4 sudut, sudut ini bisa melukai orang lain. Walaupun memiliki 4 sudut, tetapi tidak melukai. Walaupun memiliki prinsip yang benar, merasa diri sendiri benar, tetapi tidak melukai orang lain. Karena apa? Seperti yang sebelumnya dikatakan bahwa kita nggak punya hak untuk merusak ketentraman orang lain. Kita tidak datang untuk membuat orang lain menderita. Kita datang adalah bisa mengembalikan ketentraman. Kita bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain. Karena setiap orang sudah bawa karma masing-masing. Hidup aja sudah susahnya minta ampun. Mau bagaimanapun keadaan dari seluruh orang-orang di sekeliling kita, setiap orang sudah datang ke dunia ini lebih banyak susahnya daripada senangnya. Walaupun kita mempunyai prinsip yang sangat kuat, kita juga tidak boleh memaksakan prinsip kita kepada orang lain dan melukai diri mereka. Lalu ditanya, bagaimana caranya bisa berprinsip benar tetapi tidak melukai? Lao Tzu sebenarnya bagaimana berkapasitas sejati, bagaimana bisa mengembalikan sifat sejati kita, yaitu Lao Tzu mengajarkan kita 4 hal ini. Berprinsip benar tetapi tidak melukai atau tidak menusuk. Walaupun kita rasa kita benar, tetapi kita tidak memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Kita masih memaklumi bahwa manusia itu punya masing-masing punya keterbatasan. Seperti cerita yang diceritakan oleh Chen Jiangshi minggu-minggu lalu bahwa ada orang yang tidak bisa menghafal, mengingat satu kata pun, tetapi tetap bisa mencapai arahat. Karena Buddha juga tatsu, tapi Buddha juga berwelas asih kepadanya. Oleh sebab itu, kita tidak bisa meremehkan
kesempatan untuk mencapai kemudahan dari orang lain. Kita tidak bisa mengatakan, saya tahu sebenarnya harusnya kayak gini, tapi itu orang tidak bisa melakukannya, dia bukan zencai. Ini orang nggak bisa diajak shutao, jodohnya tidak baik. Tidak demikian. Kalau kita berpikir demikian, kita melukai orang lain, walaupun prinsip kita benar. Jujur tetapi tidak menuntut. Orang jujur itu gampang difitnah apabila dia tidak menimbulkan kearifannya. Ketika dia merasa bahwa apa yang saya lakukan saya sudah sesetia mungkin, sejujur mungkin. Biasanya orang jujur itu sangat sulit sekali dibelokkan oleh orang yang tidak jujur. Satu-satunya cara yang bisa membuat dia jatuh itu hanya dengan difitnah. Karena ketika difitnah, orang jujur itu akan kehilangan kesabaran. Dia akan marah karena terikat kepada kejujurannya. Dia menganggap bahwa saya sudah jujur, kenapa saya diperlakukan demikian. Akan timbul ketidakpuasan, menuntut penjelasan, ketaising saling bertentangan, bahkan mengakibatkan dendam dan kebencian. Itu di Lao Tzu menganjurkan bahwa jujur tetapi tidak menuntut. Jadi maksudnya jujur tetapi memiliki kearifan. Orang lain mau memfitnah kita, ya sudah biarkan aja. Selama kita tahu apa yang kita lakukan benar, tidak perlu orang lain yang menjelaskan kepada kita. Kita sendiri tahu apa yang kita lakukan. Justru ketika tidak bisa difitnah, orang yang tidak jujur itu tidak berani menyakiti. Kemudian lurus dan tidak berperilaku arogan dan kejam. Di dunia ini banyak sekali orang yang lurus, niatnya baik. Ya, tetapi karena niatnya baik, apa yang dia lakukan, dia selalu merasa sudah tidak mencurangi, lurus dan benar. Maka ketika dia melihat orang lain yang kurang benar, kurang baik, kurang sempurna, dia bisa merendahkan orang lain. Dia bisa bersikap arogan, sombong, dan bisa berlaku kejam kepada orang lain. Kalau terhadap yang tidak disukai, dia menurutnya ini adalah karma buruk. Tetapi sesungguhnya orang apabila dia adalah orang yang lurus dan jujur, dia juga harus bisa luwes. Dia juga harus bisa suiyen, punya kearifan untuk memaklumi, mengayomi, memaklumi proses kehidupan orang lain. Karenanya itu tidak bisa terjerumus di dalam kesalahan. Yang keempat adalah menerangi tetapi tidak menyilaukan. Para bijaksana sekalian, semua orang tidak suka ya terang yang menusuk ke mata. Yang dimaksud oleh Lao Tzu beliau adalah walaupun kita punya kepintaran, tidak pamer kepintaran. Walaupun kita berkapasitas, kita tidak pamer kapasitas kita, tidak mengumbar kebisaan kita. Karena kalau kita pamer dan mengumbar kebisaan kita, di atas langit ada langit. Kita bisa, tapi ada yang lebih hebat dari kita. Ada yang kapasitasnya lebih besar daripada kita. Jadi buat apa kita berperilaku yang demikian? Apabila seseorang walaupun berkapasitas tinggi, tetapi dia bisa seperti debu berbaur dengan semua keadaan, mau yang di atas, mau yang di bawah, mau dimanapun, seperti debu demikian berbaur, maka barulah dia bisa disebut orang yang sungguh-sungguh berkapasitas dan berpahala besar. Kira-kira bab yang ke-58 adalah seperti itu. Para bijaksana yang Hoshie hormati, hari ini Hoshie belajar 2 bab ini. Apabila ada kesalahan, mohon Lao Tzu Wanshin Pusata Sutape mengampuni dan memberikan petunjuk. Mohon para pandita berwelas asih memaafkan dan memberikan petunjuk. Mohon para bijaksana sekalian memakluminya. Sisi